Itu kamera kelihatan nggak? Allah Tuh kan, Akbar. ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, oh gini, kita nggak enak tapi nih. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, ya ampun. Luar biasa ini. Mas ini ya. Isinya emas. Ini hasil ini. Ya ampun. Ini punya jenengan, Bah? Nah, ini luar biasa ini teman-teman. Yo, sebelum kita melanjutkan ke perjalanannya, kita lihat dulu ini ada ombak yang besar-besar sekali ini. Tuh, tuh, tuh. Nah, ini alam ini sedang berbicara kepada kita. Mari kita baca semua perpustakaan semesta yang diperlihatkan kepada kita. Bisa jadi ini menjadi petunjuk buat kita pula, ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah penggambaran ombak dalam diri kita, ombak dalam batin kita, dalam rasa kita yang selama ini tidak kita sadari, untuk kita bisa mengendalikannya supaya tenang, supaya adem, supaya lerep, sehingga mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu jawaban. Yuk, kita sambil berjalan ke sana ke lokasi yang kita maksud, dan kita berusaha untuk lebih peka lagi dari bahasa-bahasa alam yang dijabarkan tadi, diantaranya tadi yaitu ombak. Nah, loh, ada lokasi di sebelah sana, kalau nggak salah nanti yang masih misterius atau masih samar-samar. Mari kita mencoba saja untuk mengkaji sesuatu yang samar-samar itu untuk bisa diambil hikmahnya. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini seperti apa namanya ini, longsoran ya, dari batu-batu yang longsor dari pegunungan sana. Ini mungkin karena fenomena alam yang terjadi, yaitu apa, adanya gravitasi bumi ya, dan juga gejolak bumi ya. Bisa jadi ini gejolak batinmu juga sehingga pada longsor nih. Gejolak batin sehingga apa ya, banyak penontonnya nih. Banyak penonton ketika melihat tayangan ini mungkin akan langsung bergejolak karena di luar logika, nggak masuk akal. Mungkin ini settingan itu ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yuk, lewat mana nih? Lewat sini aja. Aduh, tapi agak susah nih. Takutnya longsor tuh. Ya iya. Nah dulu kita lebih ke sana aja yuk. Takutnya longsor. Nanti kita ketim. Apa ya? Ke mana? Itu di bawah. Oh iya. Anginnya gede banget. Oh. Ini angin gejolak jiwamu, ya? Ya, Ya, yuk. perasaan saya gejolak sama si angin apa ya? Ya, ya, yuk. Wah, tapi di sini juga angker juga nih. Lokasinya gelap di sini. Bisa nggak? Assalamualaikum. Iya. Nah, ini ya yang dimaksud oleh orang-orang yang dulunya ini adalah tempat pertapaan, ya. Tempat pertapaan itu rombongan orang-orang, nggak tahu itu apa statusnya apa saja, dari negara mana saja, dari daerah mana saja, berdatangan di area sini nih, ya. Nah, tapi bukan itu yang kami maksud. Tapi ini yang jadi penasaran buat saya ini adalah, katanya ini sering di sini tuh kayak lewat seperti rombongan kayak prajurit ya. Prajurit kerajaan atau mungkin ini prajurit dari apa, tentara atau apa gitu mungkin. Kita lihat. Ya iya, makanya kita itu mengkaji, katanya itu sering lewat ke sini. Kayak tuh lewat barisan gitu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Suara tokek. Kayak ada trompa. Tokek. Ya? Tokek. Yuk. Adem ya? Hah? Adem ya? Ya karena lokasinya kayak lokasi keramat ya, emang adem. Nah, Bikin merinding ini ya. nah ademnya ini untuk merangsang kita supaya batin dan pikiran kita selalu adem. Janganlah kita selalu untuk digeber-geber terus,
digeber-geber itu dengan cara marah-marah terus. Orangnya. Assalamualaikum. Punten. Ada orang nggak? Iya. Sepi udah sini aja yuk. Ada orang aja. Yuk lewat aja yuk. Kita masuk ke gua aja. Gua di sebelah sana kalau nggak salah. Yuk. Yang merinding. Alah, udah lupain aja. Aduh, dengkul saya ini. Astagfirullahaladzim, dengkulnya yang mana ini? Punten. Nih, seperti benteng-benteng ini. Terus ini. Punten. Memang nyaman sekali di sini nih untuk bertapa nyaman. Maksudnya apa? Di balik ini ada apa namanya ini? Lautan. Benteng ini di sini nyaman sekali untuk bertapa. Mana ini katanya ada rombongan tentara. Tapi kayak ada yang kresek-kresek tapi nih. Maksudnya kayak tikus apa-apa, kresek-kresek. Biar apa ya? Punten. Jangan berisik. Ini ke depan saya ini. Tenang. Tenang. Assalamualaikum. Tadi lu jangan deket-deket. Bah. Punten. Dia masih hidup gak? Tadi dulu. Agak jaga jarak aja dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Ini kayak perempuan deh. Kayak perempuan tapi ini. Perempuan? Kayak perempuan. Bah. Assalamualaikum. Kayak masih hidup deh. Masih hidup. Gimana nih? Jangan ini ya. Bukan. Gini aja dulu. Nanti kita terus kali dulu. Beliau belum siap untuk apa namanya berkomunikasi dengan kita. Kita lanjut aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Bang Mbah. Beliau belum siap untuk berkomunikasi dengan kita. Kita saja yang siap mungkin untuk kita tanyai maksudnya. Tapi itu lagi tuh. Itu kamera kelihatan nggak? Allah Tuh kan. Akbar. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Gini. Kita nggak enak tapi nih. Assalamualaikum. Punten. Bah. Sepertinya ini pun Sudah meninggal? bukan. Takutnya gini. Saya rasa sih mas. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Hidup ini cuman belum siap untuk berkomunikasi dengan kita. Nih, kan kelihatan ciri-cirinya. Orang yang siap menerima artinya itu membuka diri, dan orang yang tertutup, maksudnya tertutup ini nggak mau ini nih kan. Bah. Assalamualaikum. Bah. Punten. Loh, tapi ini coba lihat nih. Batu ini loh. Lihat. Iya, Mundur lagi sebentar. Mundur sebentar. Ini seperti itu loh apa? Seperti berangkas. Berangkas. Coba lihat tuh. Tuh. Nih. Tuh kan, coba.
mungkin berangkas tempat menyembunyikan apa itu kan. Punten, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, ya ampun, luar biasa ini. Emas ini ya. Isinya emas. Ini hasil ini. Ya ampun. Ini punya jenengan, Mbah? Allahu Akbar. Ya ampun. Masya Allah. Ini kayak ngimpi saya, ya ampun. Hilang ya. Dia hilang dari ini. Tadi kok berangkasnya ini loh. Nih. Apakah ada kuncinya, ada pinnya, ada passwordnya gitu? Nih. Apakah Mbak tinggal ke sana gitu? Di dalam situ. Oh, mungkin guanya ke sana ini. Nah, ini mungkin rahasianya ini ada harta karun di sini yang tidak terlihat oleh siapapun. Udah yuk. Punten. Assalamualaikum. Kita cari aja yuk. Cari aja itu tadi goanya gitu. Tapi itu yang tadi bukan Om. Kok mirip? Iya ya. Astagfirullahaladzim. Datang kembar ini. Makanya gini, tempatnya juga sama kayak gini. Apa kita hanya pura-pura di sini putar dari tadi muter-muter terus? Bro, selama ini jalan di tempat apa ya? Ini loh, ya kan sama tuh. Astagfirullahaladzim. Mbah, tadi di kamera ada kan? Iya ya. Loh. Kok ada ini ya? Astagfirullahaladzim. Mbah, apakah ini masuk dalam batu ini? Oh, mungkin ini teka-tekinya ini ya. Kita itu harus lebih peka lagi dari apa-apa yang kita alami. Mungkin juga tadi sebuah maknanya, kalau kita tidak sekeras batu ini, mungkin akan terlihat nyata. Terlihat apanya, jalannya gitu. Yuk, sini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kayak ngimpi. Oh, kayak itu lautnya itu. Apa ya? Ke sana aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Entar dulu ini Licin banget. agak susah ini, ya ampun. Alhamdulillah. Nah, sini. Nih, dari radarnya ke sini. Tapi itu kayak gua tuh. Tuh. Iya ya. Saya yakin di sini ada nih. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Tapi itu cahaya apa tuh? Tuh nyala tuh. Kelihatan nggak? Iya. Tuh. Itu hijau kuning ya? Kekuning-kuningan tapi itu kayak orang bawa lampu mungkin. Yuk sana yuk. Punten. Assalamualaikum. Aduh. Mbah. Tuh kan bener. Ini orang. Allahu Akbar. Sini. Tuh. Ya ampun. Tuh kan bener. Mbah. Assalamualaikum. Wah. Kok serem banget. Mbah. Assalamualaikum. Tadi dulu. Ini yang saya rasa yang ini ya. Maksud saya ini nih. Saya yakin beliau ini bisa diajak komunikasi dengan kita. Nanti dulu. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Tadi dulu. Kita mungkin harus bisa menyambungkan batin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Kalau kita peka, ini sudah menjawab nih. Sebenarnya beliau sudah menjawab salam kita. Baik, yuk kita lebih dalam lagi untuk bisa tersambung, selaras, kita belajar lebih peka lagi supaya kita betul-betul nyambung. Mbah. Nggih, pangapunten, Mbah. Tepangaken kula tarto, Mbah, saking Cilacap. Nggih. Nggih, Mbah. Kula sampun dipun tenggo.
beliau sudah menunggu kita. Mbah, kita tadi belum janjian, kita belum kenal kok kita sudah ditunggu, Mbah. Baik, alhamdulillah kalau begitu, Mbah. Mungkin ini eh, apa ya, tanpa direncana tapi ini seperti jodoh gitu ya. Baik, Mbah. Kalau begitu begini, Mbah, saya ingin menanyakan sesuatu pada panjenengan. Nggih. Baik, baik, Mbah. Kita disuruh untuk nata dulu. eh, Bukan cuma nata dan apa raganya, tapi nata batinnya supaya nanti eh, pembicaranya itu tuh nyambung, dan paham. Baik, Mbah. Saya untuk coba nata ini dulu. Biarkan saya nggak di nggak apa-apa. Yang penting nyoting ini aja, Mas. Ya, nggih, Mbah. Mbah piyambak asmanipun sinten, Mbah? Nggih. Nggih. Mbah Alun. Baik, Mbah. Kalau begitu begini, Mbah. Saya ingin ngangsu kawruh kali panjenengan sekaligus ini bertanya-tanya tentang cerita-cerita yang beredar di area sini, Mbah. Nggih. Sampun wonten jawabanipun. Kula dereng mangertos, Mbah, ngapunten. Nggih. Jadi tadi yang kita alami itu jawabannya katanya. Loh, baik, Mbah. Tadi itu saya mengalami melihat beberapa orang bertapa, terus lagi saya melihat apa itu kayak brankas dan berisi banyak harta karun, Mbah. Oh, sebelum itu kayak ombak alun. Oh, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Baik, Mbah, saya mencoba untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, apa yang disampaikan panjenengan. Nggih. Nggih. Baik, baik. Berarti tadi ketika diawali kita melihat ombak yang besar itu sebuah peribahasa makna kias yang harus kita terapkan dalam diri kita, bahwa kita harus bisa pandai untuk mengendalikan ombak alun dalam diri kita, yaitu dalam gejolak jiwa, amarah, hawa nafsu, harus kita betul-betul bisa menerapkannya atau mengendalikannya, begitu, Mbah. Nah, kalau sudah memerankan seperti itu, kita tadi melihat seperti banyak pertapa. Itu pertapa bukan, Mbah? Itu prajuritnya itu yang katanya banyak rombongan yang suka bolak-balik seperti baris berbaris itu, Mbah. Terus yang lainnya di mana, Mbah? Di lorong-lorong sempit. Nggih. Nggih. Ya ampun. Ini kita tuh tersesat terlalu jauh ternyata ini, teman-teman ya. Bahwasanya tadi banyaknya rombongan tentara itu pun sebuah makna kias saja ya, makna siloka, bahasa samar-samar, perumpamaan bahwasanya kita pun itu selama ini itu disetel memerankan diri sebagai pejuang yang selalu berperang. Nah, ini dalam lingkup ranah pikiran ya. Jadi kita selama ini tuh disetel, disetting untuk selalu berjuang. Padahal tidak, di berjuang itu pun nanti rezeki justru akan mengejar. Nah, tadi erang-erangnya, jadi kita itu untuk lebih tenang, percaya penuh, artinya itu percaya dengan Tuhan pasti akan memberikan rezeki. Bukan berarti titik bermalas-malasan, tetapi kita itu percaya penuh, karena syarat punya rezeki tidak harus dengan kerja keras syaratnya ya. Dan selama ini berbalik, harus banting tulang, kerja keras dan sebagainya. Ternyata orang yang sudah berupaya seperti itu pun tidak berhasil. Nah, ternyata tadi
sebuah makna kiasnya saja. Ada harta karun dalam berangkas itu, dalam berangkas batu itu, kita jangan sampai bersifat seperti kerasnya batu. Harus lebih lunak, lebih fleksibel, batinnya maksudnya ya. Batinnya lebih lentur supaya apa? Tenang, paham, nanti pun rezeki pasti akan datang dari berbagai sumber. Karena selama ini itu kita itu memaksa rezeki harus datang dari sini, harus dari pekerjaan saya, harus dari jualan saya, begitu Mbah. Nggih. Nggih. Waduh, agak ruwet juga ini ya teman-teman ya. Ya mohon maaf nih belum paham ini karena ceritanya ini memang samar-samar karena inilah bahasa samar-samar. Kita urutkan saja dari awal bahwasanya tadi kita harus pandai mengendalikan ombak alun dalam diri kita. Setelah itu jangan biarkan kita untuk terlalu terjerumus terlalu jauh untuk menjadi pejuang rezeki yang selalu mengejar-ngejar. Nah, kalau kita tidak mengejar justru malah kita dikejar. Artinya lebih tenang saja, percaya penuh justru akan dikejar oleh rezeki. Jadi prajurit itu sebagai gambaran pejuang, ya Mbah. Dan kalau sudah seperti itu, maka berangkasnya akan terbuka, pintu terbuka. Berarti pinnya itu harus dengan rasa kita, ya Mbah. Pin berangkas itu hanya sebuah gambaran. Baik, itu gambaran ya. Jadi sebuah gambaran saja. Ketika kita tenang, percaya penuh, kita akan menemukan sebuah peluang rezeki, peluang usaha dan sebagainya. Ketika kita lerep, tenang gitu Mbah. Alhamdulillah nggih paham. Nggih, insyaallah Mbah. Nggih. Nggih. Begini Mbah. Kalau saya pribadi sih memahami apa yang disampaikan oleh panjenengan, tapi banyak teman-teman kami yang mungkin sulit untuk mencerna kalimat-kalimat yang panjenengan sampaikan dengan bahasa kayak gini Mbah. Nggih. Oh, tidak apa-apa, baik. Nanti ada saatnya mereka-mereka yang sudah dibukakan pintu hidayahnya akan paham juga. Sebenarnya ini adalah sebuah makna kias bahwa kita jangan sampai sekeras batu hatinya, lebih tenang, janganlah terus kita terus berjuang malah justru akan dijauhi rezeki karena sifat rezeki itu semakin dikejar semakin menjauh. Kita lebih tenang justru akan dikejar. Baik, berarti kita kesimpulannya tadi untuk mengendalikan ombak. Wah, aduh, tadi sepertinya di sini ada cahaya di sini ya, cahaya nyala. Apakah Mbah di sana itu? Saya rasa ada lubang ke sana tuh. Baik, ini mungkin sebuah peribahasa juga nih. Ini tertutup batu ini, kita jangan sampai sekeras batu hatinya. Ini tertutup lagi nih. Tertutup pikirannya, tertutup hatinya, sehingga tidak pernah bisa dialiri aliran kasih sayang dari Tuhan. Tidak pernah, sehingga nyaman di situ. Maaf, ini bukan apa kita membawa-bawa agama, tapi untuk semua kehidupan manusia, makhluknya Tuhan, untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Itu peribahasanya. Ini pun adalah sebuah gambaran teka-tekinya. Yuk lebih lunak supaya kita dikejar-kejar rezeki. Jangan kita selalu berjuang terus ya. Yuk. Assalamualaikum Mbah. Alhamdulillah.